Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan. Oh, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Shalom Bapak Ibu, apa kabarnya pagi hari ini? Kita berjumpa lagi dengan model pola ibadah yang belum berubah. Kondisi dan situasi tidak memungkinkan kita untuk beribadah bersama-sama di gereja. Meskipun saya sangat mengerti setiap kita sudah punya kerinduan yang teramat sangat untuk kita bisa berkumpul bersama-sama, beribadah, memuji, menyembah Allah kita yang hidup. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan yang saya sangat berharap ini bisa menguatkan dan meneguhkan iman Bapak Ibu Saudara, yang saya ambil dari kitab Yosua pasal pertama ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9 di bawah tema menanti dengan pasti, jalani dengan optimis. Saudara, Yosua pasal 1 ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9 firman Tuhan berkata, "Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi." Nah Bapak Ibu Saudara, kematian Musa itu meninggalkan pekerjaan rumah yang sangat berat bagi seorang Yosua sebagai anak muda yang harus membawa umat Israel untuk sampai kepada tanah perjanjian, yakni Kanaan. Dan untuk sampai ke sana, dia harus melewati daerah yang namanya kota Yeriko. Nah saudara, ada beberapa hal yang ini menjadi pemikiran kita bersama tentang konteks ini. Yang pertama Bapak Ibu, Yosua itu harus bisa lepas dari bayang-bayang kepemimpinan seorang Musa. Kita tahu bahwa Alkitab memberikan informasi 40 tahun lamanya Musa menjadi pemimpin bangsa. Anda bisa membayangkan, tidak ada periodenya kecuali kematian. Musa sosok pemimpin yang membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir, dari keadaan kondisi yang sangat gelap gulita. Lalu kemudian mereka sampai ke satu titik, yaitu Yeriko ini. Tentu Musa itu spesial bagi bangsa tentunya, bagi umat yang waktu itu sedang dipimpinnya. Lalu kemudian tiba-tiba Musa harus mati, dan kemudian Allah menunjuk diri Yosua sebagai sosok pengganti Musa. Saudara, ini pekerjaan yang sangat berat. Secara keterikatan baik emosional maupun keterikatan hal-hal yang lain, umat Israel tentu sangat mengagumi sosok daripada Musa. Dan Yosua sadar itu, Yosua tahu itu. Tantangan yang kedua adalah dia harus menyeberangi Sungai Yordan. Sungai yang sangat terkenal dengan arusnya yang sangat kuat, dalam, tapi juga dia panjang, melebar. Nah saudara, mereka tidak punya perahu, mereka tidak punya segala bentuk peralatan yang memadai, yang bisa dipakai, yang bisa digunakan untuk menyeberang sungai itu. Lalu tantangan yang ketiga adalah apa? Tembok Yeriko. Oke lah, seandainya mereka bisa menyeberangi sungai Yordan, lalu bagaimana mereka bisa memerangi orang yang ada di Yeriko? Tidak ada lain Bapak Ibu. Tembok yang mengelilingi itu harus dirobohkan. Lalu pertanyaan besarnya adalah dengan cara apa? Saudara,
Meskipun mereka menggunakan semua alat yang mereka punya sekalipun, tembok Yeriko tidak akan bisa mereka robohkan. Itu sebabnya Yosua itu benar-benar sangat ketakutan luar biasa. Nah, saudaraku yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, rahasianya ada di mana? Rahasianya adalah di dalam ayat yang ke-9, yaitu kuatkanlah atau kuasailah hatimu. Allah tahu persis tentang kondisi yang dialami oleh Yosua. Allah tahu persis ketakutan yang dialami, kekhawatiran yang dialami oleh Yosua. Itu sebabnya kalau saudara membaca baik-baik di sepanjang perikop itu, 3 kali Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Nah, saudaraku yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, menguasai hati ini penting. Tatkala kita ada dalam situasi kondisi sekarang yang sangat tidak menentu ini, anggaplah kita tidak tahu apa yang terjadi di kemudian hari. Hari ini kita memikirkan banyak hal, Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya tepat apa yang dikatakan oleh seorang psikiatris, namanya Dr. Smiley Blanton. Dia mengatakan bahwa kecemasan adalah wabah terbesar dalam zaman modern ini. Kita cemas dengan masa-masa depan anak-anak kita. Kita cemas dengan pekerjaan kita, jangan-jangan kita di PHK. Kita cemas dengan ekonomi kita. Kita cemas dengan semua rencana-rencana yang sudah kita buat. Corona menghancurkan itu semuanya. Saudara, kondisi yang dialami oleh Yosua pun seperti itu waktu itu. Seolah-olah dia diperhadapkan kepada sebuah perintah, sebuah amanat yang mustahil untuk dia bisa kerjakan. Tapi yang luar biasa, Alkitab menyampaikan kepada kita bahwa Allah lah yang bertindak untuk menyeberangkan Yosua bersama dengan para umat di Sungai Yordan. Bukan hanya dengan itu saja. Lalu kemudian Tuhan berkata, hanya dengan nyanyian tembok Yeriko roboh. Saudara, ini penting bagi kita. Jangan pernah dikuasai oleh situasi dan kondisi. Tapi mulai hari ini Bapak Ibu, mari kita belajar kuasai hati dan jangan mengikuti ketakutan kita karena wabah ini. Poin yang kedua Bapak Ibu Saudara di dalam ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8 berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, poin yang pertama adalah kuasai hati, yang kedua adalah kuasai pikiran. Saudara, ada satu tulisan atau statement lah yang sangat terkenal hari ini. Dikatakan bahwa the mind is everything. What you think, you become. Nah, saudara, Buddha mengatakan pikiran kita adalah segalanya. Apa yang kamu pikirkan akan menjadi seperti itulah dirimu. Bahkan terjemahan ini bisa dikatakan kita menjadi apa yang sedang kita pikirkan. Jadi kesimpulan sederhananya adalah bahwa kekuatan pikiran kita itu, Bapak Ibu Saudara, sangat berpengaruh cara pandang kita, masa depan kita, arah dan tujuan hidup kita. Itu sebabnya Alkitab berkata, kuasai pikiranmu. Karena dari pikiran itu akan muncul begitu banyak rupa warna kehidupan masa-masa yang akan datang. Nah, saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, dalam Yosua pasal 1 ayat yang ke-8, kata Ibrani yang diterjemahkan meditasi secara harafiah itu berarti bergumam. Bergumam itu seperti saudara sedang makan sesuatu yang saudara tahan di dalam mulut. Ya. Nah, saudara, apa yang dikatakan di dalam ayat ini, apa yang diartikan atau apa makna dari ayat ini? Saudara, ini dikatakan begini. Janganlah kau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Merenungkan firman Allah berarti apa? Bergumam firman Allah kepada dirinya sendiri. Dia memikirkan firman Allah. Dia tahu persis bahwa apa yang dikatakan oleh Tuhan tidak pernah gagal. Dan dia tahu itu, dia sangat meyakini. Nah, saudara, bukan hanya itu saja, tetapi dia mengulangi firman itu terus-menerus. Ketika kekhawatiran dan kekhawatiran itu menerpa dia kembali,
wah jangan-jangan ini, jangan-jangan itu, dia mulai memperkatakan firman itu buat dirinya sendiri. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, tetapi ini sangat berbeda dalam konteks masa kini. Berbedanya di mana? Persoalan yang paling mendasar orang Kristen hari ini adalah dia menjadikan Alkitab itu hanya sebagai buku pajangan di dalam rumah. Dia tidak tahu perjanjian lama ada berapa kitab, perjanjian baru ada berapa kitab. Dia tidak pernah baca Alkitab dari Kejadian sampai dengan kitab Wahyu, bahkan sekali saja seumur hidupnya. Nggak pernah Bapak Ibu. Tetapi dia berharap hal-hal yang spektakuler dari Allah dia terima. Dia nikmati. Ini yang membuat orang Kristen banyak menjadi Kristen gampangan. Mudah sekali diombang-ambingkan oleh angin rupa-rupa pengajaran, Paulus bilang. Kenapa? Karena dia tidak mendasar dan dia tidak betul-betul bertumbuh di dalam pembacaan dan kebenaran firman Tuhan. Apalagi hari ini sudah ada aplikasi Bapak Ibu, aplikasi Alkitab. Semua orang bisa mendownload itu. Semua orang bisa tahu itu. Tetapi pertanyaan besarnya adalah, apakah kita sudah bergumam firman Tuhan itu tiap hari? Memikirkan firman Tuhan itu tiap hari? Merenungkan semua hal yang berhubungan dengan firman itu untuk kehidupan kita? Saya mengajak kita semua melalui kondisi yang kita alami sekarang ini. Mulailah bermeditasi dengan firman Tuhan. Baca firman Tuhan Bapak Ibu, baca firman Tuhan. Hidupi firman Tuhan tersebut dan wariskan kehidupan benar dari hasil olah pikir yang benar sesuai dengan firman-Nya. Ini penting Bapak Ibu Saudara. Kiranya kebenaran firman Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Shalom.